Alphard Apa Di Gunung Puyuh itu. Gunung Puyuh. Ya, Gunung Puyuh. Alphard, terus ada LPK, kita memberikan rekomendasi karena memang itu kewenangan kita untuk membina gitu kan. Ya, BLK dalam rangka untuk mendidik putra-putri Sukabumi diberikan keahlian. Tapi itu hanya untuk BLK ya, Balai Latihan Kerja, bukan untuk keberangkatan ke luar negeri. Jadi BKLN. Iya BLKN, iya BLKN mungkin dia mendidik, kan yang dilihat Ada luar negeri itu. BLK-nya Balai Latihan Kerja. Kalau kemudian dia penempatan ke luar negeri, dia harus bekerja sama dengan P3MI. Beda antara P3MI dengan BLK. Betul. Ya, kalau BLK hanya mendidik masyarakat, tapi kalau PT CPMI P3MI Penempatan itu penempatan bukan kewenangan kita, dan itu yang untuk keberangkatan ke luar negeri salah kalau BLK kemudian dengan atas nama BLK memberangkatkan ke luar negeri karena bukan ranahnya dia hanya mendidik. Iya betul. Iya, manakala dia mau berangkat dia harus bekerja sama PT P3MI. Oh iya, Dulu PJTKI. Ya, betul. Iya, PJTKI. Nah, kalau dulu sekarang ada TKI juga ada. TKI kan berubah jadi PMI. Iya, PMI. Nah, saya dulu pertama kali kesini kaget saya. Mau jadi PMI masuk di dia aja. Saya pikir PMI kan Palang Merah Indonesia. Kalau Kerja Migran Indonesia sudah diganti TKI. CPMI. Dulu memang PJTKI. Iya. Kalau yang untuk ini kan kalau kemudian dia memberangkatkan dia harus melalui P3MI dulu PJTKI. Salah kalau dia kemudian dia memberangkatkan, nggak boleh, nggak ada kewenangannya. Kewenangannya ada BLK, mau BLKLN, mau BLK DN dan jadi tujuannya hanya menyiapkan personil. Menyiapkan personil supaya dia diberikan kemampuan manakala nanti dia mau berangkat ke luar negeri, dia sudah punya sertifikat keahlian. Tapi dia tidak boleh memberangkatkan. Dia memberangkatkan harus melalui P3MI. Nah, gitu. PJTKI gitu. Iya. Tapi ini Pak yang ini kan yang Bupati juga itu nggak ada pelang bapak nama itu. Ya. Kemudian ada aduan dari TKI Ilegal yang di Timur Tengah, kebetulan ke majelis kami dengan teman orang kan nggak ada gitu kan. Kemudian saya cek ke lokasi langsung kemarin hari Sabtu dengan teman-teman, nggak ada pelang bapak nama, cuma di dalam doang ada itu yayasan aktif partai yang direkam sama bapak itu. Kemudian kegiatan nggak ada kegiatan seperti latihan-latihan itu buat apa TKI TPMI itu yang nggak ada tuh, nggak kelihatan, cuma kumpul-kumpul doang. Saya bilang ada berapa orang di dalam, katanya 2 orang itu katanya dia pengurus di situ. Kurang lebih ada 50 orang, itu kiriman dari Jakarta informasinya. Dia katanya lagi bilang itu dari Jawa Barat lah gitu. Saya udah dikumpulin minta 2 orang perwakilan yang dari Cianjur Selatan dengan dari Bekasi ada di situ Pak gitu. Itu informasinya resmi. Makanya saya coba sebelum dari sini. Hatur nuhun informasi nanti mungkin kita akan kita cek. Tapi ada yang dari Disnaker juga ke sana, entah kapan itu. Malam teh saya langsung ngobrol-ngobrol sebelum kita naik berita itu udah ngobrol ke ibu ya konfir nggak ada kata ibu waktu itu dari Disnaker Kota gitu kan. Kebetulan malam saya konfirmasi dengan pihak sponsornya, dia ngeluarin data-data itu ada yang dari rekam dari Bapak Tea, termasuk dengan izin-izin yayasan itu itu ya itu mah dari Jakarta itu. Jadi kalau artinya gini, kita memberikan rekomendasi BLK-nya loh, bukan P3MI. Iya, betul. P3MI itu bukan ranah kita, itu ranah pusat. Betul. Dan yang memberangkatkan ke luar negeri itu bukan BLK, itu P3MI. Dulu namanya PJTKI. Sekarang apa potong ya? Sekarang dia menggunakan SPSK ya, sistem penempatan satu kana itu kan. Tapi situ tidak menggugurkan barangkali ada Kemenaker ya yang 260 tahun 2015
tentang pelarangan penempatan PMI ke Timur Tengah gitu kan. Nah, setelah ini terjadi barangkali ini dari pihak Disnaker apa langkah yang dilakukan misalkan gambaran? Kan kita membagi nih ranahnya nih. Kalau ranah pengawasan bukan di kita, ranah pengawasan di provinsi. Kita hanya membina. Makanya kita mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi itu tujuannya untuk membina, pembinaan. Sedikit Pak ya, kan kemarin dia membawa-bawa salah satu BLK yang ada di Sukaraja. Dari pengalaman yang saya dapatkan, ya, karena kita pernah ketemu dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi, bahkan kita pernah ketemu dengan dari provinsi yang punya hak pengeluaran tentang pengawasan dan sertifikat BNSP ya waktu itu. Bahkan kan sampai membicarakan tentang kartu siap kerja ya. Kalau ngelihat di sana gitu ya, maaf, kalau di sana itu ketika datang kami media justru dia bersyukur. Karena terutama dengan hari ini seminggu yang lalu dengan adanya dibukanya SPSK, sistem penempatan satu kanal, karena udah beberapa kali dan kita pun sebagai media sangat menyadari bahwa hari ini Indonesia itu income pendapatan nasional itu dari sana, dari tenaga kerja. Kita tidak napi, sangat mendukung. Dan ketika terjadi berdasarkan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi dan provinsi waktu itu menyampaikan, dan dari Abjati sendiri dari P3MI sendiri menyampaikan bahwa kewenangan di sini tidak ada namanya sponsor. Yang ada namanya sosialisasi, tim sosialisasi, artinya direkrut. Siapa yang tim sosialisasi? Di antaranya dia mengharapkan media itu untuk ikut andil mensosialisasikan mana-mana BLK yang di Sukabumi itu yang ada, baik di Kokab, termasuk juga PT-PT yang dilegalkan oleh negara. Sampai memperlihatkan ke saya itu 47 PT secara nasional, termasuk di situ kan Sukaraja ada namanya PT Arayan dan BLK-nya juga BLK Arayan. Nah pas kemarin masuk ke sini jauh berbeda keadaannya Bu. Pertama kalau ini kan membandingkan, dia kan menyangkut-nyangkut PT Arayan. Kalau justru kenapa Ibu tidak belajar dari sana? Di sana itu yang pertama terlihat oleh kami tim media yang datang. Oh, kenalkan dulu Pak, saya mungkin Kang Im Kaspiana sebagai Ketua Sekper Wartawan Indonesia Kokab Sukabumi. Nah, ketika datang ke situ justru kita disambut baik. Bahkan sudah 2 kali pemberitaan. PT Arayan itu sudah 2 kali pemberitaan, dan kemarin terakhir itu oleh Kepala Dinas juga berkunjung ke sana. Nah kami melihat di sana justru yang ketika datang media itu disambut dengan baik, karena mungkin media ini tadi itu menjadi bagian tim promosi, tim sosialisasi. Kalau lewat kata-kata kan sulit. Kalau di lapangan itu kan di Kabupaten Sukabumi masih sponsor, tidak ada sebetulnya kan gitu. Nah pernah kami juga diajak untuk mendengarkan langsung waktu di Pancoran bagaimana sih tentang tenaga kerja di Kabupaten Sukabumi yang sekarang banyak kendala. Nah, makanya ini Pak mohon izin, pas kemarin disebut di situ BLK, saya punten kami merasa kaget. Kok di dalamnya itu kami ngecek ke dalam, kalau kan ngelihat fakta di BLK di sana itu ada bayinya. Yang diurus latihannya, tempat latihan ada bayi yang mau diurus. Kalau dia itu jurusannya masak, maka ada tempat masaknya. Arayan itu kan jelas Bu. Pas masuk ke sana justru berbanding terbalik, walaupun dia menjadi katanya hanya 2 yang diizinkan oleh pemerintah di Kabupaten PT Arayan, BLK Arayan, BKLN Arayan, dan di sini katanya BLK Altipar. Saya tersenyum, akhirnya mengatakan bagaimana sih kepala dinasnya itu? Mungkin Bapak kan terpikirkan oleh saya, ini sampai mengumpulkan 50 orang, walaupun kami ini diiming-imingi dengan kata-kata manis, seolah-olah harapan. Saya setuju Pak, tentang hari ini banyak tenaga kerja ke sana dengan kondisi negara seperti ini. Dan dari dulu juga bicara kan seperti itu konsepnya. Tapi ketika kami kenyataan, mungkin jauh lebih terdampak ke media Bang Paul, ke SWI yang berdampak mengeluh untuk minta dikembalikan ke Indonesia kan, yang disiksa mungkin dari 1000 manusia yang berangkat ke sana. Kalau 900 itu mungkin bahagia, tidak akan berbicara ke kita, tapi yang 100 menderita pasti bahkan mengadu kepada presiden, sehingga presiden itu mengeluarkan kan udah nyata Undang-Undang nomor 17 tahun 2018 bahwa mengatakan semuanya stakeholder harus terlibat ketika berbicara tentang PMI.
Bahkan Presiden mengatakan waktu itu, saya waktu di Pancoran mendengar langsung dari beberapa tokoh tenaga kerja, bahkan harus melindungi dari ujung rambut. Nah disitulah saya sebagai manusia masa tersentuh. Tapi ada bagian-bagian lain yang punya kewajiban untuk seperti itu kok. Melihat kemarin kenyataan di situ papan nama tidak ada di dalamnya. Ini apakah penampungan? Boleh kata-kata dia manis, tapi secara prosedur kalau menurut saya, melihat dari mata kacamata saya, ini perlu dipelajari. Dan mungkin Pak Im, saya mau menambahkan sedikit ya Pak ya, terkait hal tersebut. Dalam BLK ini kan udah beberapa kali kita sudah menggerebek penampungannya Pak Paul ya. Pada saat itu kita dengan pihak kepolisian sebelum impres turun kita udah ngejar-ngejar masalah TKI ilegal ini. Penampungannya pasti dia akan berlindung ke BLKBN seperti itulah bunya. Pokoknya intinya dia menggunakan semua cara lah, yang terpenting bisa memberangkatkan, karena di situ kan untuk satu orang menurut dari dugaan ya, belum sumbernya pun kita belum terlalu jelas bahwa setiap orang itu dibayar, ada yang 50 juta katanya Pak gitu, ada yang sampai 500 juta kalau menurut daripada informasi masyarakat yang saya investigasi pada saat itu gitu Pak. Nah cuman maksudnya itu penampungan ini teh apakah sama dengan yang di Cirenghas ya Kang ya? Di Sukalarang. Yang di Sukalarang pada saat itu yang kita gerebek dengan polisi. Karena kan kalau untuk saya lihat hari ini BLKN itu belum siap Pak Im. Kalau menurut saya ya gitu maksudnya. Karena posisinya pun impres dari Pak Jokowi pun belum dicabut dan belum betul-betul mengesahkan untuk terbang ke Timur Tengah. Kan cuman kan maksudnya kenapa ada 56 orang ini yang akan berangkat gitu Pak. Jadi seolah-olah kita juga maksudnya tidak mengiyakan tentang izin BLKN tersebut, karena mungkin ada izin yang harus ditempuh mungkin ya Pak ya terkait hal tersebut. Nah cuman maksudnya di sini kan minimal kita memang tidak bisa menahan mereka untuk berangkat karena mungkin mereka pun juga punya kepentingan lain ke luar negeri. Tapi yang terpenting kita mencegah adanya kekerasan gitu. Soalnya karena yang saya lihat hari ini disuruh ngambil gelas malah ngambil piring gitu Pak. Karena kan tidak mengerti bahasa itu yang akhirnya menjadi kekerasan. Betul. Majikan gitu Pak. Yang saya lihat gitu seperti itu. Nuhunnya informasinya nanti mungkin kita tidak lanjuti, tapi yang jelas harus dibedakan antara BLK dengan P3MI. Iya betul. Ya. BLK itu tidak boleh. Dalam aktivitasnya itu melakukan pemberangkatan bahkan penampungan. Betul. Kecuali apabila dalam BLK itu kerjasama dengan kayak di Arayan kan. BLK dengan PT Arayan. Jadi PT Arayan saya nggak tahu tuh itu kabupaten P3MI-nya. P3MI-nya, iya. BLK-nya pendidikannya. Betul. Jadi BLK-nya yang menggodok, yang menggodok yang menggodok calon TKI, ada keahlian sehingga TKI yang berangkat ke luar negeri bisa mengetahui dasar-dasar pekerjaan itu seperti apa gitu kan. Jangan sampai nanti disuruh beli gelas sama ambil piring gitu. Dasar-dasar itu kewajiban BLK. Iya, kewajiban BLK. Nah, yang jadi permasalahan kemudian kalau BLK itu ternyata memberangkatkan, makanya kita juga informasinya kita akan mungkin nanti akan cek orang ke sana, apakah benar di sana ada penampungan kah? Ya, ataukah memang kalau kita melihat kita membuat rekomendasi itu bukan berdasarkan kan ada dalam aturan rekomendasi dibuat kalau apabila persyaratan administrasi sudah selesai. Kita tidak melihat apakah dia BLK tersebut mendidik masyarakat untuk siap kerja, terutama baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun manakala kemudian fungsi BLK tersebut disalahgunakan dengan memberangkatkan ke luar negeri, nah itu kita lihat siapa yang memberangkatkan. Apakah BLK-nya sendiri kah atau dia kerjasama?
Iya, kalau kerjasama, saya ingin melihat dulu kita akan dia kita lihat. Dia dengan siapa? Itu kiriman dari Jakarta gitu. Iya, walaupun kiriman dari Jakarta. Siapa gitu ya, PT mana? Tetap untuk untuk berangkat ke luar negeri harus punya ID CPNI di sini. Iya. Walaupun diberangkatkan orang Sukabumi diberangkatkan di Jakarta nih oleh apa P3MI Jakarta. Tapi tetap ID CPNI harus dibuat dari sini. Domisili. Kenapa? Karena tadi untuk supaya kita bisa mengetahui keberadaan CPNI tersebut. Manakala nanti ada masalah, ada masalah, nanti kan kita bisa lihat, oh ID-nya Sukabumi, masalahnya apa? Coba kalau misalnya ID-nya di Jakarta, oh ternyata orang Sukabumi, kita nggak tahu nih. Nah itu tuh ya hal-hal yang perlu kita kita kawal, kita kawal benar-benar. Karena kemarin juga ya dari Reskrim telepon, Pak, ini ada yang orang Sukabumi Pak diberangkatkan ke Timur Tengah Pak. Iya, orang Sukabumi oleh PT ini. Ya, coba cek PT ini benar atau enggak? Kita cek ya. Kita cek, ternyata benar, resmi. Iya, resmi, legal, terdaftar di Jendela PMI. Di Jendela PMI kan ada tuh namanya berapa aplikasinya yang legal. Nah, saya bilang Pak ini legal Pak, tapi yang ilegalnya adalah dia tidak mencatatkan dirinya di Disnaker setempat, kota domisili setempat. Itu Pak ilegal. Oh gitu ya. Oh udah lewat saya. Ayah alasan ya, karena betul. dia harus membuat ID CPNI ini di sini dan rekon paspor dari kita dari sini. Ada rekon sini Pak ya, paspor ya. Rekon paspor dari sini. Di luar itu di depan lagi. Iya. Tidak boleh ditampung, terus diberangkatkan melalui Jakarta, nggak bisa. Iya. Jadi mungkin Pak sedikit saya mau menambahkan lagi ya Pak Im, karena kan terkait hal ini Pak banyak pengaduan masyarakat ya mungkin ke kantor kita yang terutama mungkin masalah Kang Ruslan, dan itu pun Bu seperti yang Bapak kemukakan gitu harus ada CPMI-nya, ID CPMI tersebut, tapi memang di situ memang tidak ada Pak, karena kan mungkin ilegal pemberangkatannya. Iya. Jadi gini, gitu Pak. Sekarang ini para pencari yang ilegal sponsor itu dulu kan dia naikin duit. Iya betul. Sekarang dia ngasih duit. Iya. Betul. Ke mana ke CPNI? Iya. Ke CPNI betul. Kan kemarin ada yang ketewaknya, ada yang ketewak di bandara. Iya. Kita interogasi di sini kan. Wah Pak, bagaimana saya nggak mau ini Pak? Saya semua surat-surat diurus Pak sama sponsor. Jadi saya dikasih duit. Betul Pak. Saya dikasih duit. Betul. Tinggal berangkat. Ternyata kan tidak ada rekon paspor, tidak ada ini. Ya ketewak sama ada tim pengawas dari pusat kan di bandaranya. Iya. Satu lagi itu modus-modusnya. Modus satu lagi anaknya Kang Ois ya dipacarin sama orang Batam dipacarin pertemanan di Facebook, disuruh dibiayai ke Malaysia dengan biaya biaya pacarnya itu kan. Ternyata setelah di Malaysia ternyata pacarnya bukan hanya dia, 26 orang. Diberangkatkanlah ke Kamboja. Kang Ois kesini kan Pak begini. Aduh Kang, kita ini yang ngurus yang legal-legal doang, yang ilegal bagaimana kita mau tahu? Tapi kalau yang ilegal nggak ada kewenangan. Ada. Kalau kita ada kewenangan, wah kita udah tewak duluan. Kemarin kan saya dicontoh nih orang Ciaos ini di belakang ini. Iya. 2 bulan saya coba diproses pulangin dari ke Timur Tengah tuh Pak. Dia jatuh dari lantai 2. Alhamdulillah udah pulang lah sekarang. Dan mudah-mudahan nanti ada dari P3A gimana tuh, ada permodalan bantuan dan sebagainya, ada nggak sih gambarannya dari Disnaker ini? Nah justru itu kita aduan ini nanti mungkin setelah ini kita kesana kita lihat apakah benar ada ini. Kalau enggak, kalau ternyata dia menyimpang dari prosedur BLK, ya udah kita batalkan rekomendasinya gitu kan. Kita tutup, kita kasih peringatan dulu. Iya, kita kasih peringatan bahwa mereka dari hasil investigasi yang kita lakukan ternyata
BLK tersebut mungkin tidak memenuhi syarat ini. Ya. Kita peringatkan bahwa dalam waktu mungkin sesuai prosedur yang kita lakukan, peringatan pertama mungkin dia masih belum ini ya mungkin kita kasih peringatan kedua dan sebagainya. Kita dan kalau misalnya ini kita bekukan gitu. Ya ini hatur nuhun, ini kerjasama yang bagus antara media dengan kita, karena kita tidak tidak bisa semua Pak ya. Tidak bisa semua gitu. Detail ini kan masuk ke gara-gara aduan dari Timur Tengah ke tempat-tempat ini penampungan nggak digaji dan juga sistem penempatan satu kamar juga belum efektif ya. Udah Pak, udah ada baru setahu saya yang SIP 2MI itu baru satu P3MI yang duta selaras. Makanya nanti mungkin kita cek juga Pak, apakah mereka mengantongi yang SIP 2MI-nya itu dengan duta selaras seperti apa. Kalau untuk yang ini memang kita sedang menggalakkan kemarin juga perusahaan juga dengan telepon saya dari duta selaras terkait pemberangkatan, karena mungkin Kota Sukabumi peminatnya nggak sebanyak di daerah kabupaten dan yang lainnya. Kemarin kita verifikasi satu orang itu Pak yang ada PP-nya baru masuk ke kita. Itu ada satu, tapi memang perlu digarisbawahi yang punya SIP 2MI baru satu P3MI yang masih berlaku sampai bulan Oktober, PT Duta Selaras itu. Jadi yang lainnya mungkin takutnya ngedompleng. Jadi ada yang ketemu dengan saya dari PT Delta, telepon Bu saya, terus saya terbilang mana SIP 2MI-nya? Gak jawab nih di WA, terus baru pas ngejawab terakhir dia bilang saya masih ikut dengan PT Duta Selaras. Ya mangga, kalau begitu nanti dalam prosesnya kalau sesuai berkas kan kita tetap proses ya. Kita gak mempersulit atau apa, yang penting berkas-berkas sesuai, kemudian dari yang merekrut juga memang betul-betul yang PT yang resmi. Tapi nanti kita harus cek memang dengan PT itu tersebut gak gitu. Oh siap. Ya, siap. Pak ini sebelum Duta Selaras yang baru SIP 2MI-nya. Yang kita harus bisa lihat nanti saya kirim SIP 2MI-nya yang Duta tanya Selaras. kalau misalnya di luar Duta Selaras itu ya dulu, karena yang itu Duta Selaras diperpanjang ya, karena sulit dari habis bulan dari tadi saya cek ternyata diperpanjang untuk memproses karena sudah ditunjuk untuk menjadi mitra pemerintah. Nah, kalau PT Arayan kan belum memberangkatkan, cuma konteks pendidikan. Cuma kalau saya lihat, kalau di situ kan jelas kata tadi, kalau saya pas masuk ke Arayan misalnya ke BLK, tenaga kerjanya pakai baju khusus. Ketika diberi pendidikan seragam ada gitu kan, kelihatan kita bukan membeda-bedakan. Disinilah tingkat profesional yang kita harapkan. Di situ juga udah ada rasa kenyamanan, udah rasa dihargai, udah bagaimanapun mungkin ini adalah orang yang mewakili Indonesia untuk mendapatkan pendapatan Indonesia, karena diakui oleh pemerintah 7 juta bangsa Indonesia itu yang di negara luar itu menghasilkan income yang paling terbesar, termasuk terbesar di Indonesia. Itu kan berarti kita dukung, tapi jangan sampai pemerintah mengolah seperti itu ya. Ada Undang-Undang Nomor 17 2018, tapi kenyataan di lapangan maaf Pak, kalau di Cikemar udah masif sekarang. Jadi kalau ada yang mau berangkat harus benar-benar ketemu dengan Kapolsek. Kalau di Cikemar, karena saking kita gitu Pak, kita kan memang sosialisasi. Jadi bukan hanya Kapolsek tapi harus persetujuan lurah ya. Ya, Kades ya, ya Kades kerjasama sekarang. Persetujuan lurah Pak, sebab akhirnya lurah kita juga. Mengantisipasi, bener nggak Bu? Ketika fasilitas itu kurang, ya harus diperbaiki. Mungkin kan kira-kiranya apa saja yang mau disampaikan sama Bapak gitu terkait tersebut gitu Pak. Setelah ini kita akan terjunkan tim ke sana melihat kalau ternyata tidak sesuai dengan yang di mereka, yang fasilitas yang mereka punya kita akan buat surat peringatan. Hatur nuhun sudah ada informasinya nih. Mungkin apa-apa aja yang kira-kiranya kan gini Pak ya, ketika kita datang ke sini itu tidak hanya mengemukakan ini aja, kita menyelesaikan permasalahannya ketika memang bahwa gedung BLK itu banyak kekurangan dari fasilitasnya atau seperti apa yang kira-kiranya mungkin harapan Bapak itu untuk dibantu itu Pak. F1 mungkin ke siapa gitu makanya mungkin Pak. Harapan saya gini, saya kan di sini masuk ke sini di bulan November. Iya, saya lihat
di sini yang namanya dinas tenaga kerja ya, dinas tenaga kerja kan bukan hanya mengurusi masalah administrasi, Iya betul. juga mencetak tenaga kerja yang handal, supaya siap kerja, iya SDM. Tapi ternyata begitu saya ke lapangan, kita punya gedungnya, ya, kita punya gedungnya, tapi dalam keadaan yang Kurang memadai lah. kurang memadai. Kita udah bikin surat ke Pak Wali Kota. Setuju. Mudah-mudahan lah, Ya, Pak. udah bikin Kebutuhan, surat, Pak. Amin, Pak. perbaikan. Tapi belum direspon nih. Apalagi Pak udah mau jadi PJ. Iya kan? Betul. Karena kepala dinas yang sebelumnya yang sebelumnya belum bisa memperbaiki, makanya ini jadi challenge bagi saya itu, bagi dengan teman-teman juga untuk supaya ke depan, karena gini begitu BLK hadir, saya sudah banyak tawaran kemarin dari Kadin pusat, iya Bu Silvi Thomas, telepon Pak, saya sudah koordinasi dengan Direktur Vokasi Kemenaker, iya mau memajukan vokasi BLK di Sukabumi supaya orang-orang Sukabumi memiliki kemampuan siap kerja, iya kan? Iya betul. Iya kerja sama. Aduh Bu, saya bilang itu hatur nuhun pisan. Saya lagi mencoba mencari dana untuk memperbaiki. Iya. Nanti kalau sudah selesai tahun depan mungkin kita bisa kerjasama yang lebih bagus lagi untuk kita perlu bantuan dari Kadin kan? Iya betul. Supaya lowongan kerja kan bisa lebih terbuka. Kemudian satu lagi ada lagi nih orang Sukabumi nih yang sudah bisa membuat motor listrik. Siapa? Ada yang dirahasiakan ya. Tadi ke saya. Kita kerja sama Disnaker Pak, gedung BLK. Aduh Pak, punten Kak, saya bilang. Makanya tolong support saya kan supaya saya bisa membenahi gedung BLK. Siap setuju sekali. Siap setuju. Bikin motor listrik, kita brand aja Sukabumi lah. Iya, setuju. Motor listrik Moli gitu kan. Bener Pak, bagus Pak, alhamdulillah kalau gitu. Tapi kendalanya gitu kan. Di sini anggaran. Iya. Beda lah dengan di Sukabumi. Oh, di Kita di sini anggarannya cuma 300 juta. 300 juta. Iya. Hanya untuk pelatihan hungkul. Iya. Pelatihan hungkul 300 juta kemarin terpending, dananya nggak ada. Padahal kita udah nyebar. Peserta Ada 4 latihan Iya. Tata boga, segala macam 4. Kita tidak punya BLK, jadi kita kerjasama sama SMK, jadi lokasi di SMK. Begitu kita mau mulai, kita sudah siapkan semua anggarannya, kan? Bener, belum masuk anggarannya itu dari DBHCT, DBHCT bukan dari APBD, kan jadi miris kan. Emang sih. Harusnya APBD pemerintah hadir, bukan dari dana bantuan dari luar, dana dari APBD itu yang jadi miris kan. Kemarin kita puntennya Joper, nah ini PPK-nya nih, Joper, ya. Alhamdulillah kita dapat apresiasi dari provinsi. Provinsi itu hanya menyediakan loker sebesar 3.000. Kita menyediakan loker kan 7.801. Iya. 7.800 kan luar biasa katanya dari provinsinya. Kita hanya di tingkat provinsi Pak, kita hanya menyediakan 3.000 Pak. Nah, tapi apa coba di balik itu anggaran support anggarannya berapa coba? Hanya 16 juta Pak. Tadi saya pesimis dengan Bu Mela, nggak bisa mendengar kumaha 16 juta bisa menyelenggarakan Joper, iya kan? Ya hadir nggak ya Joper? Belum Kak. 2 hari kan kemarin Agustus. Tanggal 4 tanggal 4 sampai 5 Agustus. Itu yang pesertanya aja sudah tembus di angka 6.000. Kita anggaran 16 juta. Iya bagaimana kita menyelenggarakan kan? Itu yang Hil yang mustahil kan gitu. Iya kan? Yang mustahil kita menyelenggarakan. Akhirnya kita siasati, kita bikin kolaborasi. Makanya Joper itu kita namakan Bursa Kerja Kolaborasi karena ada unsur kolaborasi di situ. Bagus Pak. Kalau kita nggak mensiasati begitu, kita nggak bakal bisa kerepotan menyelenggarakan itu dan memberikan peluang kerja kepada masyarakat Sukabumi. Iya, betul. Kan peluang kerja ada sekitar 87 perusahaan yang daftar coba. Iya betul.
yang memberikan peluang ke ini anak-anak kita. Anak kita yang hubungin ke kota ya Pak. Dut-dutan ya Pak kita Benar. Betul, Pak. Keluar kan di sini kan. Sama sih kayaknya dinas tenaga kerja itu di kabupaten juga Pak, banyak keluhannya seperti itu. hujan. Di kabupaten juga sama keluhannya dari anggaran sama. Iya, kalau kabupaten kan ayah BLK nya gedenya. Oh, ini apa ICSR, ICSR-nya kuat tuh. Kuat jadi anggaran aplikasinya ratusan juta kalau di kabupaten itu. Itu teh banyak ngeluh tapi mungkin sedikit ya mudah-mudahan lah. di akhir segmen ya, di akhir segmen ini mungkin ya Pak, karena ada satu kata-kata mungkin dari saya, salam saya untuk Pak Ahmad Fahmi. Saya meminta Pak agar Disnaker ini bisa lebih diberikan ruang, dan mungkin untuk program-program terkait hal tersebut saya meminta, saya tekankan kembali, karena di sini para pencakar mencari harapannya kalau Disnakernya itu sendiri di dalam internalnya seperti ini gitu, dan seharusnya ada solusi, dan mungkin ada tambahan kan Pak Uwa terkait hal tersebut yang mau disampaikan. Pak Wali tolong dibantu ini BLK-nya diperbaiki, Iya. menggunakan dengan dana APBD. Mudah-mudahan ke depan Disnaker bisa lebih maju lagi sesuai harapan masyarakat Bumi, demikian. Ya, adapun pihak-pihak swasta yang membantu Disnaker, ya kami sangat berterima kasih juga, karena warga Kota Sukabumi juga mengharapkan banyaknya peluang-peluang kerja, dan apalagi ada job fair yang seperti dikemukakan oleh Pak Dinas. Dan di akhir segmen ini